kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. ICLS mungkin belum banyak kedengeran ya Pak ya, karena kami baru berdiri di bulan Agustus 2012, jadi belum genap 2 tahun. Kami merupakan bagian dari Advocates International, bisa dikatakan organisasi yang terbesar dan tertua karena berdiri sejak tahun 1992. Salah tokoh yang bernama Samuel Erickson almarhum. Ini organisasi yang berdasarkan pada faith, Christian faith di sini. Dan saat ini jaringan advokat internasional cukup luas, Pak. Jadi sudah mencakup lebih dari 150 negara. Salah satunya kami di Indonesia. Nah, di Indonesia ini sekaligus kami perkenalkan juga ini bersama kami ada pengurus ICLS, jadi saya sendiri sebagai ketua. Pak Dr. Jamin Ginting sebagai Sekretaris Jenderal, sering ketemu di TV tentunya, dan Dwi sebagai Wakil Bendahara. Iya. Dan bersama kami juga salah satu anggota Badan Pengawas Pak Fredrik Pinakunari. Iya. Untuk acara conference yang direncanakan dilangsungkan pada 30 Oktober sampai 2 November, memang bertepatan pas ketua panitia kami lagi ada pelayanan di negara cukup jauh di Korea Utara, Pak. Jadi kami dititipkan pesan untuk menyampaikan salam juga. Nah, sejak pendirian kami dimotivasi untuk memobilisasi para lawyers, tapi lawyers dalam pengertian yang cukup luas, Pak. Jadi mencakup mereka menjalankan profesi hukum. Jadi enggak selesai. Saya tuh kalau udah ngomong konferensi apa tuh nggak berani tuh jadi. Itu yang saya susah. Saya kalau kita janji udah dimasukin nama kita, terus kita nggak bisa, udah berantakan sekali. Itu yang berantakan. Kita ini hidup udah bukan buat kita lagi. Saya aja sudah nggak itu mau bikin janji dengan teman, tapi ada teman yang nggak ngerti kan. Sekarang udah baik. Kita punya teman dari Amerika. Datang, diaturin, sederhana gitu sebetulnya itu. Tiba-tiba kita ada acara yang terlalu panjang. Tapi ini orang dari Amerika ini kan otak orang kita yang di Amerika kan sudah otak Amerika dong. Kalau udah janji sama saya udah skip semua waktu dengan yang lain untuk saya juga sibuk dia gitu. Nah, dia anggap kayak gitu. Kita acara tuh kita nggak bisa kontrol acara saya. Bisa saya bersidang paripurna, tulisnya jam 11. Dia mulai jam 1. Saya nggak bisa kendalikan. Kalau ketemu orang saya bisa maaf ya, saya sudah mesti geser. Tapi ada hal-hal yang saya tidak bisa kendalikan. Saya mesti duduk di dalam, saya nggak bisa geser. Itu singgung. Karena saya memang nggak bisa keluar. Tapi saya udah kasih tahu gitu. Wah ini kayaknya panjang nih, ini kayaknya panjang nih. Ini bisa nggak keburu nih. Bisa-bisa jam 7 nggak keburu nih. Gimana kita geser? Marah. Lama lah bicara sama saya. Nah orang Kristen ini. Orang Kristen ini. Ngomong Kristen-Kristenan ini. Orang Kristen ini. Saya bilang, marah. Gak mau ngomong saya. Makanya sejak itu saya udah mulai ngerti nih. Kalau udah janji ini saya udah enggak. Saya sudah enggak aja. Gak usah aja udah. Saya udah enggak mau lagi ketemu orang. Kalau ketemu kita atur yang nah malahan yang orang anggap yang bukan Kristen. Saya bilang juga janji sama dia kan, nggak bisa telepon dia. Wah sorry, kita tunggu saya ketemu dia. Wah apa? Saya maklum. Kalau bapak kan jabatannya memang susah. Saya ngerti, saya harus tunggu dia bilang. Saya ngerti sekali ini. Saya ngerti sekali situasi bapak. Ini dua situasi yang berbeda. Nah, kalau dia ada conference besar segala macam, jangan ngoleh udah. Langsung saya ngoleh dulu.
Tapi itu pas nggak bisa, wah kalian kecewa dan bilang bohong orang udah rusak ya. Langsung udah. Kita di sini udah bukan kita lagi udah. Kita udah nggak hidup buat kita lagi udah. Saya janji anak saya nontonnya bisa nggak nonton. Jadi udah nggak ini lagi kita. Konferensi besar segala macam masukin gitu, aduh udah langsung. Kalau dia bilang enggak itu. Nanti ada harapan orang lihat nama Pak Ahok ini. Nah itu yang saya bilang, ini yang bisa sedikit masalah. Gak usah jauh-jauh dengan Pak Tong saja kemarin. Ya adalah Pak Tong. Itu digeser tangan gara-gara saya. Yang seminar itu ya. Saya langsung bilang nggak bisa. Politik. Kalau sekarang nggak bisa. Sekarang ini nggak bisa. Ini ada acara ini. Kalau tangannya gimana? Ya udah. Kalau Sabtu mungkin masih aman. Saya bilang Sabtu mungkin masih aman. Nah itu pun udah riset gitu. Itu aja ada meleset. Melesetnya apa? Saya udah lama nggak dokter gigi saya pecah. Saya hanya ada waktu dokter gigi itu Sabtu. Dan ini seminar Sabtu lagi gawat. Saya itu masih bisa sekendalikan. Saya minta dokter dia itu datang lebih pagi dan dokter itu nggak praktek hari itu di situ. Dia udah cuti. Dia kebetulan mau lakukan itu. Itu yang kita masih bisa atur. Tapi kalau kita panggil urusan yang lain, wah berantakan. Kebetulan saya juga ada Pak, pas saya di Pak Tong itu. Ya, pasti berantakan. Ya, cukup. Itu digeser sampai tanggal 5 itu. Itu tadi bikinnya di akhir Maret itu harus. Itu bisa. Itu udah waktu itu tuh. Untung saya nggak tahu panitia gimana ngesetnya. Dia bilang kalau saya fleksibel loh, saya bilang. Nggak bisa saya kasih dia atau enggak. Kalau Sabtu masih oke. Iya. Kalau Sabtu mungkin masih oke. Itu aja saya. Apalagi kalau kita bicara ini udah bilang Oktober November. Dan kita nggak tahu apa yang terjadi. Oktober tinggi. Iya. Atau sengaja kami pilih di paling akhir Oktober Pak. Kita udah nggak tahu apa yang terjadi nih. Kalau Jokowi jadi presiden. Sibuk-sibuknya jadi gubernur. Iya. Mungkin untuk memperjelas saja Pak, kami untuk paham kesibukan dan komitmen Bapak untuk ini ya pengabdian masyarakat Pak. Di sini jadwal yang kami susun ini sebenarnya cukup panjang, Oktober 30 sampai 2 November, artinya 4 hari Pak. Oktober 30 hari Kamis itu sebenarnya dimasukkan hanya untuk welcoming, jadi casual, lebih informal. Sementara pembukaan resmi di tanggal 31 hari Jumat dan penutupan resmi di hari Sabtu, penutupan resmi Sabtu sore. Secara wajib kan, welcoming kita juga nggak cocok, bukan wilayah kita. Mengenai tempat ini memang kami mendapatkan tawaran istimewa. Tapi skupnya bukan ini Pak, bukan masalah wilayah, tetapi sosok Bapak sebagai tokoh Indonesia sebenarnya. Lebih bukan administratif Jakarta DKI, tapi lebih Saya nggak pernah janji. Saya betul-betul nanti kalian ribut nanti. Atau begini Pak. Saya udah janji itu jauh. Kalau saya nggak pergi, itu itu besar, rusak. Kalau udah masukin nama semua, wah nanti Kita bikin. saya lebih baik, saya orang gitu, lebih baik lu benci gua sudah benci. Aku sih orang gitu. Aku orangnya itu kayak saya juga ikut saya kasarnya luar biasa kalau saya kampanye. Gitu loh, saya kampanye adalah orang yang paling kasar selama hidup politisi. Saya bisa tolak orang, usir orang keluar dari ruangan saya. Dan saya bilang nggak usah pilih saya, nggak ada urusan kamu. Saya dapat kepilih, kamu rongrong saya terus. Capek saya. Saya lebih baik nggak usah jadi. Daripada saya jadi, kamu rongrong saya terus. Makanya saya kerja gitu enak, jadi pejabat. Ada yang berada rongrong saya. Karena sudah saya usir semua. Jadi prinsip saya sangat sederhana berpolitik. Kalau kamu nggak mau saya jadi, nggak usah jadi. Untuk apa saya jadi untuk Anda bajingan semua itu? Saya kerja kok. Saya cuma ngelamar kerja. Nah, setiap keputusan kita lakukan, saya juga nggak peduli.
Benar kata Bung Karno di film itu, biar sejarah yang akan membersihkan nama kita. Supaya ada keputusan, ada konstitusi, kamu mau salah paham, saya nggak perlu. Saya masa bodoh. Saya nggak mau tahu. Selama ini benar, kamu bertentangan dengan saya selama saya ikut konstitusi, terserah. Nggak mau pikir pun udah, yang mau pikirin. Sederhana. Iya. Justru dengan prinsip itu, Pak. Ada prinsip dan filosofi Bapak itu, kami punya pilihan yang terbatas, Pak. Apalagi tema kami kali ini mengenai integrity. Jadi memang ada koreksi tema yang terpampang di proposal kami, Pak, integrity with compassion in law and society. Jadi maksudnya memang kita menekankan dua hal yang dalam hilang di masyarakat kita, yaitu integrity and compassion. Kejujuran, kebenaran, dan compassion, bela rasa dalam hukum dan dampaknya ke masyarakat. Saya bilang gini aja deh, saya nggak akan jadi. Kita bikin tinggal cari slot aja nanti kalau kita pikirin di Oktober. Iya. Ini Pak. Tapi izin sementara nama gimana Pak? Kalau misalnya nama Itu tadi kalau ada nama nanti Nggak datang. kalian nanti merasa masalah. kitanya mungkin nggak masalah, tapi yang lainnya itu yang Ya, tidak enak Pak. mungkin nggak enak kalau kita bikin nama terus nanti nggak datang. Atau misalnya nggak usah pakai nama tapi kalau sempat Ahok datang. Iya, itu lebih Pak. baik. Ya, proses begitu lebih oke. Dan nggak harus datangnya di pembukaan, bisa juga waktu dinner Pak. Waktu kita ada Pas closing atau welcoming dinner. Tapi itu nggak masalah selama kalau masukin nama terus paksa kita datang. sama pesertanya yang kita nggak enak kalau Iya, kita iya. Kalau peserta nanti seperti kita. Soalnya banyak sekali seminar-seminar di gereja itu saya pun kaget gitu. Udah kirim surat, bilang udah bikin, udah pampangin spanduk, semua saya datang. Saya aja nggak tahu. Tunggu-tunggu saya BBM saya, Pak, Bapak datang ya Pak? Saya nggak ada jadwal, nggak ada. Ada dua gereja seperti itu. Nama Sejak Ahok itu, laku untuk jadi yang menarik minat sejak itu massa. saya tolak semua gereja. Saya tolak, jujur aja. Sebenarnya saya tolak. Dia ngomong itu, kita mau dukung Anda. Saya bilang mau dukung saya, jangan undang saya. Karena saya udah hampir nggak ada waktu lagi. Saya udah hampir hanya bisa Sabtu yang mandi itu di atas jam 7:30. Itu kenapa bilang hampir? Kadang-kadang Sabtu pun ada acara. Dan saya sama aja. Minggu saya mesti usahakan kebaktian jam 7. Harus mandi jam 6. Saya harus bangun 4:30. Kalau sakit, masih olahraga. Di saat tentu segala macam, kamu nggak ada waktu lagi. Istilahnya, kamu nggak bisa bangun 5:30. Kayak bisa. Jam 5 skip olahraga. Itu kalau masih ada saat tentu 4:30. Kayak jam 7 masih jalan. Nah saya bilang pulang udah malam. Masa kamu yang bilang mau dukung saya masih dengan egois maksa saya datang ke tempat Anda untuk ngomong. Saya kira Anda nggak dukung saya, kamu mau bunuh saya pelan-pelan. Saya kasar, kamu mau bunuh. Mereka katanya ngomong gitu. Ya sekarang lo nggak butuh kita lagi. Coba waktu lo kampanye, lo minta-minta datang ke sini. Betul, karena waktu itu kampanye gue memang harus datang ketemu orang. Mempunyai KTP gue harus datang waktu dulu. Nah sekarang saya bukan nggak mau datang karena kepentingan saya lebih besar. Nah kalau saya berpikir kepentingan politik, saya mesti datang kepada kalian. Nah sekarang saya sudah memilih jalan saya. Lebih baik saya kerja baik untuk rakyat selama 5 tahun ini, sekalipun kamu tidak pilih saya kembali. Daripada saya datangin kamu terus, hasil ini tidak optimal. Saya harus milih. Dan saya rela tidak terpilih lagi kalau kamu pikiran seperti itu. Sederhana. Kalau kamu otaknya waras, saya bilang, kalau saya kerja betul, kamu pasti pilih saya walaupun saya tidak ada uang. Pasti. Kalau kamu tuh waras, kecuali kamu nggak bajingan, saya bilang. Terus kalau semua orang bajingan seperti dia, saya bilang, saya nggak sanggup mau datangin, mau ngelusin berapa orang supaya bisa pilih saya kembali. Kalau saya mesti datangin seluruh waktu saya 24 jam pun ngelusin semua orang seperti kalian, saya bilang, saya juga tidak cukup yang milih saya. Dan kalian juga sebagian yang waras juga nggak mau pilih saya karena saya nggak kerja. Tiap hari kerja cuma khotbah, keliling-keliling, senang.
Apa gunanya khotbah-khotbah kesaksian? Ngomong sesuatu buat kamu. Kalau hasil kerja saya itu tidak ada. Saya bukan dosen. Saya bukan pendeta. Saya kerja. Gimana bisa nyita waktu saya gitu banyak? Nah, itu masalah. Jadi berkaitan itu sebenarnya tema kami ke sana Pak. Buat SD Impact. Ya makanya saya bilang, kan itu yang saya bilang. Karena itu saya nggak bisa, saya jadi datang. Pak, kalau misalnya Kadang-kadang Bapak kebayang nggak kalau udah tiap hari 4:30, pendetanya Senin off Pak. Bapak saja ngajar, masih ada off-nya. Saya di sini, teman ikut saya di sini kan, sudah ikut saya semua kan. Saya udah kayak orang gila kerja sini 7:30 nyambung terus. Kalau ada pertemuan yang lebih pendek, saya disposisi. Kalau ada lebih pendek aja, lebih cepat selesai atau lebih itu saya harus disposisi duduk di sini. Ini ada staff udah ikut, ada magang berapa lama ikut saya. Ada orang yang kerja nyambung terus gitu. Lian, kamu sanggup nggak ikut kayak gini? Dia kabur-kabur terus semua. Saya tuh nyambung terus sampai makan siang pun ketemu orang ngomong, makan malam pun ketemu orang ngomong. Mereka udah ngeyel, udah ngamuk. Kalau ngeyel, udah ngamuk. Gak ada waktu saya untuk dapat. Karena itu terlalu padat gitu. Tapi kalau orang yang merasa orang saya, ngamuk saya. Saya betul-betul, kalau nggak bisa ngomong itu saudara istri saya itu datang tiap Sabtu. Dia tahu kan, kalau Ahok tiap Sabtu itu di kebun dia di atas dia kasihan. Dia tahu dong, pengalaman dia belum mandi masih di atas nih. Dia sengaja orang mau ketemu saya itu dia bawa ke rumah. Dia tahu dong ada lu. Setelah dia kita oke lah, terima baik. Tapi lama-lama hampir tiap Sabtu dimanfaatkan dia datang cari. Dia nggak rusak, dia tahu ada lu. Saya bilang, akhirnya saya harus ngomong. Boleh nggak kasih saya waktu punya 1-2 jam duduk liatin tanaman saya olahraga 1 jam lebih banyak. Selama ini cuma setengah jam. Boleh nggak Sabtu saya bisa 1 jam olahraga. Jadi kamu jangan lihat saya kosong langsung, kan Anda kosong. Jadi kamu betul-betul tidak mau kasih saya 1 jeda pun kosong. Berarti Anda nggak dukung saya. Anda nggak dukung saya. Gereja suruh khotbah, saya bilang mau khotbah, mau seminar, kaya saya. Bisa 5 khotbah seminggu, bisa ke Bali kemana. Masanya saya bukan dipanggil ya bukan khotbah. Tuhan nggak ngerti, kurang rohani sekarang. Dulu masih suruh saya itu mesti jamuan kudus mesti suruh saya juga. Pimpin perjamuan Di gereja. Saya bilang saya ke majelis dulu. Saya 13 tahun pegang gereja. Saya nggak bisa. Kegiatan mesti ikut saya nggak bisa. Sorry aja. Kan nganggur. Mereka ngomong sama saya. Ya supaya tetap sama bareng kita terus. Supaya nggak terlalu hilang. Saya nggak butuh. Saya nggak bakal hilang kok kalau kamu doain. Saya bilang waktu itu doa nggak bakal hilang. Jadi kamu kok paksa saya terus datang ke gereja, urusan gereja terus saya akan hilang. Saya akan burn out saya. Tapi konsep orang itu otaknya itu. Kalau lu nggak layanin gereja itu seolah-olah kamu kurang rohani gitu. Kalau nggak ke gereja tiap hari, seminggu 5 kali itu nggak rohani. Gue sorry nih. Lama-lama aku kan dulu gereja udah kayak Farisi, tahu dan lama-lama. Gereja yang mengekang kita tuh seolah-olah kita jadi berdosa ini. Saya bisa ngerti. Itu yang konyol. Kalau kerja Tuhan seolah-olah udah itu saya enggak. Mau cap aku mau kafir kayak, mau sesat kayak, aku udah biasa dicap kayak gitu, masa bodoh. Terus gitu aja udah masa bodoh. Mas kamu boleh ngerti lah. Wah capek kan. Kalau perjamuan kudus mesti yang kasih roti itu mesti saya mesti pakai jas ikutan juga gitu. Nggak bisa lah saya bilang, mantan majlis bersikut juga nggak bisa. Saya mau datang duduk, saya bisa datang tiap hari kebaktian dulu masih puji Tuhan, udah masih bisa ada waktu itu, masih ada waktu untuk tiap minggu datang duduk. Masih semua pelayan apa nggak bisa, mau nggak konsentrasi. Kalau saya dulu saya tipe orang, saya nggak suka ke gereja sambil pelayanan, saya paling nggak suka. Banyak orang begitu kan.
Kamu kebaktian jam berapa? Misalnya ada 3 kebaktian nih. Kamu ada dapat tugas pelayanan kebaktian 1, kamu sering sekali itu sekalian kebaktian di kebaktian 1. Betul kan? Iya. Kalau saya mau, kalau saya mau kebaktian, saya kebaktian. Pelayanan. Kalau saya pelayanan kebaktian 1, saya kebaktian 2. Lalu kalau pelayanan kebaktian 2, saya kebaktian 1. Saya betul-betul duduk ya, aku nikmatin. Kok nggak ada sambil bolak-balik pelayanan, itu lu mungkin banyak orang nggak ke gereja. Sibuk. Dia sibuk di gereja. Itu perhatian. Saya suka cerita sama istri saya memang khawatir paduan suara yang datang jam 5:30, jam 6. Itu jangankan baca firman Tuhan, mungkin banyak yang tidak sikat gigi. Yang tidak mandi. Karena nyanyi begitu penting. Hebat. Harus kumpul dulu 1 jam, setengah jam. Jangan soal baca Alkitab, mungkin lupa sikat gigi sebenarnya. Sarapan pun nggak. Kalau sarapan rata-rata nggak sarapan. Hanya untuk nggak bisa makan dan menemani. Saya bilang, kalau saya lebih baik nggak usah nyanyi. Kalau sampai kamu begitu susah harus bangun 5:30 berangkat ke gereja, lalu tidak waktu teduh, lebih baik kamu nggak usah ke gereja 5:30 waktu teduh dulu. Untuk ke gereja jam 7 ya. Orang nggak suka saya ngomong kayak seperti itu. Waktu saya ketua majelis, itu the point. Saya khawatir seluruh majelis yang datang hari Minggu pelayanan itu nggak ada waktu teduh. Pelayan-pelayan gereja itu kalau dicek baik-baik, Minggu ada saat teduh baca Alkitab nggak? Terlalu sibuk melayani, nggak sempat baca. Itu kan memang mereka. Lu baca Alkitab nggak? Lu ada teduh nggak saat Minggu pagi waktu ada pelayanan pagi-pagi? Dianggap sekalian Pak, nanti di gereja. Bukan. Kan saya udah melayani. Kalau pikirnya gitu. Sudah dapat poin loh. Dapat poin. Kamu mau layani nggak layani tetap dapat poin kok. Bego aja lo. Lu masuk surga, lu mau layani nggak layani, lu masuk surga kok. Bego aja lo. Nyampe aja layani lo. Kamu layani harus memang kamu suka layani, bukan mau dapat poin. Nah itu orang ngaco aja. Orang Kristen tuh banyak begitu. Ini konsep ini loh yang salah ini. Ngomong-ngomong kami mau kasih buku juga nih Pak. Sebelum lupa nanti Pak, saya tahu Bapak suka baca buku dan ini mungkin biar lebih banyak me time Bapak dengan Tuhan juga. Tidak ada bacaan yang benar-benar. Tapi bukan disuruh melayani kan? Bukan. Kan judul sudah melayani baca Pak. Tapi tadi saya sempat beli mau baca sendiri, cuma karena saya ngerasa ada orang yang lebih pas maximum faith. Pas tadi waktu yang itu bacaan yang pas. Kalau Saya kira putusan itu aja ya, ya. Iya. Yang itu aja saya kira. Kalau kita kosong, ini sudah. Nanti ketemu aja, ngatur lagi Pak. Iya. Sementara kami masih boleh cantumkan nanti dengan tanda konfirmasi itu Pak. Ya kalau tulis tanda konfirmasi, Bisa. ya terserah sih kalau konfirmasi itu. Ada bintang gitu maksudnya. Iya. Ada itu. Dalam konfirmasi gitu. Tapi nanti efek Orang Enggak, Nanti orang kecewa. Ya, terus yang saya pikirkan sebelum ini Pak, bukan sebagai keynote speaker karena iya. tapi akan memberikan sambutan di tanggal 31 tapi dengan konfirmasi. Dan saya pikir nanti kalau ada perubahan bisa tanggal 30 atau tanggal 1 atau tanggal 2. Mungkin jangan konfirmasi gitu ya. Ini permintaan bukan dari kami di Indonesia aja Pak, dari luar juga Pak. Ternyata populer juga Pak, aku dulu. Susah. Saya pun nggak berani kalau itu. Terlalu ini sih. Tiba-tiba muncul surprise gitu. Dia bisa kelihatan juga orang mau datang kumpul atau enggak gitu. Kalau usulan dari Pak Austin gimana Pak? Bagusnya Pak? Ini kan ada permintaan juga. Kalau usulan saya justru nggak berani. Ya 31 Oktober itu kita nggak tahu apa yang terjadi. Masa-masa ini. Itu juga pelantikan presiden. Bisa kita nggak tahu. Kalau Pak Jokowi dilantik,
kalau nggak mau datang. Pak Prabowo bilang tidak kalau nggak datang. Bapak jadi wapres, Pak. Kalau jadi wapres, Masa nggak dilanjut jadi wapres nggak dilanjut. Makan terus, wapres, presiden lah. ya, Bantal gitu dong. Ya. kayak gitu ya. Ya, Pak. Terima kasih. Pak, Dulu, Pak. Foto dulu penting. Oh ya, boleh Kita sering ketemu tapi saya kasih lagi katanya. punya foto.